Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih di nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan kita. Tuhan rela menderita buat kita. Tuhan rela disalib buat setiap kita untuk menebus setiap dosa kita. Dan bila saat pagi hari ini sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita mengingat akan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu yang selalu memampukan kami untuk kami sanggup, untuk kami bisa melawan setiap masalah yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena melalui penyaliban-Mu Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus saat pagi hari ini Tuhan. Untuk kami membalas setiap cinta kasih-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Setiap pujian penyembahan yang keluar dari kedalaman hati kami. Ungkapan rasa syukur kami, ungkapan rasa terima kasih kami buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila Engkau bertahta atas ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melokalisir tempat ini Tuhan dengan kuasa-Mu mencengkeram dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Bila Tuhan ini yang menjadikan iman percaya kami semakin teguh saat kami mengiring Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus
Ingat kasih-Nya, sebab kasih Tuhan yang sanggup mengubah setiap hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang terus ada dalam hidup. memberikan pemulihan dalam setiap hati kami. Oh haleluya. Syakaralabaya ralabaya ralamaya ralabasya karalabaya. Syakaralapatakaya ralabasyandaya rawasyakaralabaya ralabaya. Syakaralabaya ralamaya ralamaya ralamo. Terus ingat akan kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menyembuhkan setiap luka, yang menyembuhkan setiap hati yang terluka, yang menyembuhkan setiap sakit yang diderita oleh kita. Oh haleluya. Syakaralabaya ralabaya ralabasya. Kinaralabaya ralabasya karalabaya ralabaya 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 ralabasyandaya ralabaya. Kinaralabaya ralabasya karalabaya ralabaya ralamo. Berikan penyembahan yang terbaik. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukur buat kebaikanmu.
terus naikkan syukur, sebab hanya Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian penyembahan dari kita. Angkat kedua tanganmu, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian dari setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kita dipilih Tuhan untuk kita ini memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Itu menjadi kemuliaan bagi kita. Itu menjadi kesukaan hati kita. Haleluya. Kita dipilih. Kita diangkat dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Segala bangsa kita dipilih. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan.
melawan yang namanya iblis, saudara ya. Kita diberi kuasa sama Tuhan untuk kita menghancurkan iblis. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita diberi kuasa untuk kita mengalahkan musuh kita. Bila Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan untuk kita diberi kuasa, untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan saat pagi hari ini? Kita semua rindu untuk kita menjadi alat-alatnya Tuhan. Untuk kita ini menjadi kesukaan hati Tuhan.
Bila saat pagi hari ini kita mau terus rindu, kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan untuk memenuhi setiap hidup kita, untuk kita ini menjadi hamba Tuhan, untuk kita ini menjadi alat-alatnya Tuhan, untuk kita bisa memberitakan kabar kebaikan tentang Tuhan, seperti amanat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kau yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Bapa. Tanpa Roh-Mu dalam hidup kami tidak mampu. Bila saat pagi hari ini terus penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Untuk kami mampu, untuk kami bisa menjadi saksi-Mu. Untuk menjadi hidup kami ini, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk
saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah ini menjadi doa kami kepadamu ya Yesus. Biarlah Tuhan pakai setiap hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi bagian kami yang Kau perintahkan dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang taruh apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam isi hati hamba, perkataan dan perkataan hamba. Biar semua yang hamba sampaikan bukan berasal dari hikmat kepintaran manusia, tapi semua hanya berasal daripada-Mu ya Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, biar nama Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu semakin kecil di hadapan Tuhan. Setiap kubu pertahanan yang dibuat manusia untuk menentang setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami bersatu hati, kami patahkan, kami ikat, kami robohkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap kita yang siap terima firman Tuhan dengan semangat. Katakan amin, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Bersukacita pagi hari ini, amin. Kita punya kabar yang luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya sangat bersukacita ketemu Bapak Ibu Saudara kembali di tempat ini. Kita pagi hari ini akan belajar satu tema yang baru. Beberapa minggu ke depan kita akan belajar tema ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dengan tema mandat dan kuasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kehidupan kita orang-orang percaya punya mandat, dan kita semua punya kuasa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita buka dulu dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara yang buka Alkitab boleh dibuka, yang tidak bawa bisa lihat multimedia. Saya minta kita semua baca bersama-sama mandat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yuk sudah, yuk kita baca sama-sama yuk dengan keras sampai telinga kita mendengar, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yuk kita baca 1, 2, dan 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dikatakan bahwa ini adalah amanat agung yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Saya yakin dan saya percaya kalau ini pesan terakhir pasti pesan itu penting. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak pernah tahu ada pesan terakhir orang, itu pesannya tidak penting. Tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang mau meninggal pasti kasih pesannya yang penting. Tidak mungkin gini, sudah mau meninggal ini tiba-tiba orang gini, tadi jemuran belum diangkat ya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Saya itu seringkali kasih pesan tidak penting sama orang di rumah kalau saya mau berangkat. Karena di rumah itu banyak orang yang teledor, termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Teledornya apa? Kalau habis dari kamar mandi buka air, airnya tidak dimatikan Bapak Saudara, itu sering banget. Makanya sering kali saya mau pergi, ini bukan pesan terakhir saya Bapak Saudara, pesan terakhir sebelum saya pergi kemana gitu ya, kerja atau kemana gitu Bapak Saudara ya. Itu saya selalu pesan sama mama saya, sama Dayin gitu ya, di rumah saya bilang gini, tolong lihat airnya sudah dimatikan belum, kalau belum dimatikan. Kalau tidak nanti lampunya yang belum dimatikan, yang apa gitu, itu sering kali terjadi. Tapi ini amanat agung, ini pesan penting yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita sebelum Dia naik ke sorga.
Bahkan saya mau katakan bahwa ini pesan terpenting yang Tuhan beri dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar per ayat, Bapak Ibu Saudara. Dari Matius tadi pasal yang ke-29 ayat 19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amanat agung ini bukan tugas saya sebagai pembicara, bukan hanya tugas Pak Yafet di tempat ini, bukan hanya tugas para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tapi amanat agung dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang disuruh pergi siapa Bapak Saudara? Kita semua. Katakan yang disuruh pergi saya. Ngomong sama sebelahmu, kamu yang disuruh pergi. Ngomong sama yang baru ngomong, kamu juga disuruh pergi. Gitu ya. Yang disuruh pergi itu kita semua. Seringkali kita berpikir salah begini. Oh Pak, amanat agung itu tugasnya para pendeta untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pak. Tugasnya menginjil evangelis Pak. No, Tuhan bilang memerintahkan kepada setiap kita untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan dalam hidup kita, Bapak Saudara, dalam hidup orang percaya, Bapak Saudara. Kita disuruh Tuhan untuk pergi menyampaikan kabar sukacita, untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak disuruh pergi untuk mengkristenkan orang, Bapak Saudara. Saya seringkali ketika saya ketemu teman, ketika saya ketemu orang di luar gitu Bapak Saudara ya, saya mengenalkan Yesus bukan mengenalkan kekristenan. Seringkali ketika saya ingin berdoa sama orang, boleh enggak ya saya berdoa buat kamu? Tapi saya berdoa pakai iman saya ya. Saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia penyembuh, Dia pembebas, Dia penolong dan lain sebagainya. Tapi aku tidak mengkristenkan kamu loh. Karena Yesus datang ke dunia, Bapak Saudara, itu bawa keselamatan. Yesus datang ke dunia tidak bawa agama Kristen. Saya ulangi ya Bapak Saudara ya. Yesus datang ke dunia itu bawa sebuah keselamatan bagi orang yang mau percaya kepada Dia, tidak bawa iman Kristen. Yesus datang tidak bawa agama. Justru Kristen muncul pertama kali di Antioquia, Bapak-Ibu Saudara, itu karena para murid, para pengikut Yesus, dia itu melakukan segala sesuatu, perilakunya, tindakannya, karakternya sama seperti Kristus. Sehingga orang di sana berpikir begini, oh dia Kristen. Artinya gini, oh dia itu pengikut Kristus. Kalau engkau sekarang di KTP, Bapak-Ibu Saudara, ditulis agama Kristen, harusnya ketika orang melihat kita, orang itu melihat siapa? Kristus. Jangan waktu kita bilang kita ini Kristen, tapi ketika orang melihat kita, dia berpikir gini, mosok Kristen toh? Gitu ya. Jangan-jangan perilaku kita, karakter kita, apa yang kita lakukan tidak sama seperti Kristus. Jangan-jangan malah lebih parah daripada dunia gitu ya Bapak-Ibu Saudara. Jadi saya pernah diberkati sama lagu judulnya Kristen KTP Bapak-Ibu Saudara. Habis ini silakan search di YouTube, dengarkan lagunya. Nanti ya setelah ini, bukan sekarang Bapak-Ibu Saudara ya. Dengarkan lagunya. Saya saat diberkati lagu itu saya berpikir, benar juga ya, seringkali kita gini loh gitu loh Bapak-Ibu Saudara ya. Yuk kita mau belajar bersama mengenalkan Kristus dalam kehidupan kita. Tidak perlu buat orang jadi Kristen. Nanti kalau kita sudah mengenalkan pribadi Kristus, lama-lama dia jadi Kristen sendiri kok, tanpa disuruh Bapak Saudara. Ini tugas kita bersama, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di sana dikatakan begini, jadikan semua bangsa muridku. Mungkin kita berpikir, Pak, semua bangsa itu caranya gimana Pak? Saya aja keluar negeri belum pernah Pak. Jangankan keluar negeri, keluar pulau belum pernah Pak. Jangankan keluar pulau, keluar kota belum pernah Pak. Kebangetan Bapak Saudara kalau keluar kota belum pernah. Kalau Bapak Saudara tidak pernah keluar kota, habis ini yuk kita sama-sama nyebrang jembatan Dengok itu sudah keluar kota Bapak Saudara. Itu luar provinsi lagi gitu Bapak Saudara ya. Tapi di sana dikatakan jadikan semua bangsa. Sekarang kita punya teknologi yang sangat amat canggih namanya handphone Bapak Saudara. Semua orang bisa akses apapun dimanapun Bapak-Ibu Saudara dengan handphone. Yang bisa Bapak Saudara lakukan, jadikan semua bangsa murid Kristus.
Mulai dari hal yang sederhana. Bagikan firman Tuhan lewat storymu. Lewat apa yang engkau bisa kerjakan. Jangan isinya story itu ngeluh aja gitu ya. Hari ini masak tempe. Nah, emang ngapain masak tempe lo buat story gitu ya? Gak urusan juga gitu ya. Nanti masalah apa keluarga dibuat di story. Buat apa, tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid Kristus, dimulai dari hal yang sederhana. Pakai semua platform yang kita punya, sosial media Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Sampaikan kebenaran firman Tuhan di sana Bapak Ibu Saudara. Saya mencatat Bapak Ibu Saudara, kata pergilah dari bahasa asli itu yaitu porententes Bapak Ibu Saudara. Ini bahasa asli pergi, bahasa asli Yunani Bapak Ibu Saudara, dari kata pergi. Artinya gini, wherever and however you go. Kemanapun dan dimanapun engkau pergi, engkau harus menyampaikan kabar sukacita ini, amanat agung ini. Mungkin lewat kantormu, lewat tokomu, usaha pekerjaanmu, dalam dunia marketplace-mu, dalam kampusmu, dalam sekolahmu, dalam lingkunganmu, engkau harus menyampaikan kabar sukacita. Kabar sukacita bukan hanya disampaikan, amanat agung itu bukan hanya disampaikan bagi pembicara yang berdiri di atas, di belakang mimbar ini Bapak Saudara. Mimbar ini terbatas Bapak Saudara. Justru mimbar kita sebenarnya ketika kita keluar dari tempat ini. Dimanapun engkau berada, di situ mimbarmu, engkau harus menyampaikan kabar sukacita. Dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu langsung kita ekstrem gini, bertobat ya, kalau tidak bertobat nanti kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu loh jadi bagian neraka. Waktu itu kita dibakar rame-rame sama orang Bapak Saudara ya. Tapi yang harus kita lakukan Bapak Saudara, lewat kehidupan kita harus pergi menyampaikan kabar sukacita ini Bapak Saudara. Kabar sukacita Bapak Saudara, ketika kita pergi yang dunia lihat, kita harus jadi garam dan terang Bapak Saudara. Kita tidak akan bisa menyampaikan amanat agung ketika kita tidak jadi garam dan terang. Kalau tadi loh yang saya bilang, kita punya agama Kristen, tapi kelakuan kita tidak Kristen. Kelakuan kita tidak seperti Kristus. Kita mungkin beragama Kristen, tapi pikiran kita lebih jahat daripada dunia. Kita punya agama Kristen, tapi tingkah laku kita, emosi kita, perkataan kita tidak mencerminkan Kristus. Tapi ketika engkau bisa jadi garam dan terang, saya yakin dan saya percaya orang akan melihat Kristus dalam hidupmu. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14. Ayat yang sering kita baca, tapi pertanyaannya, ketika engkau sering membaca firman ini, sudahkah engkau jadi garam dan terang? Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Garam dan terang dunia ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan pilihan dalam hidup kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu Saudara ya. Garam dan terang ini bukan pilihan dalam hidup kita. Tapi garam dan terang ini itu identitas kita jadi orang Kristen. Jadi kita tidak bisa milih jadi garam atau terang. Justru seharusnya kita berpikir garam dan terang itu identitas ini loh, identitasku. Garam dan terang sama-sama punya kesamaan. Ada yang tahu kesamaannya apa? Ayolah Bapak Saudara, kalau rasanya serius sekali pagi hari ini. Garam dan terang punya kesamaan, kira-kira kesamaannya apa? Pak, yang satu di dapur Pak, yang satu lampu Pak. Betul. Garam dan terang sama-sama punya dampak. Hidup kita Bapak Saudara harus punya dampak bagi lingkungan kita. Tentunya dampak yang baik Bapak Saudara ya, bukan dampak yang buruk ya, gitu ya Bapak Saudara ya. Saya punya teman Bapak Saudara, saya punya teman pelayan Tuhan di sebuah gereja di sini Bapak Saudara. Sering waktu saya ngobrol sama dia, saya tanya, sudah lama banget saya tanya begini, bro, nanti malam kamu mau kemana? Dia jawab dengan jawaban yang
menggeliti hati saya, dia ngomong begini, aku nanti malam mau ke DJS. Tahu ya kira-kira orang Cepu itu DJS apa ya? Itu loh, apa klub itu loh Bapak Saudara ya. Apa sih itu kalau di sini? Diskotik. Loh, kamu ngapain diskotik? Aku mau jadi garam dan terang di sana gitu, Saudara. Serius jadi garam dan terang. Serius. Kira-kira apa yang kamu lakukan di sana? Dia ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau yang lain minum, aku tidak minum. Gitu ya. Terus saya ngomong begini, emang kalau lu tidak minum di sana orang lihat lu Kristen. Gitu ya Bapak Saudara. Kan tidak mungkin, Pak tidak minum kenapa? Kristen ya? Kan tidak mungkin gitu ya Bapak Saudara ya. Tapi teman saya berpikir begini, dia harus jadi garam dan terang di sana. Setelah itu saya tidak tanya lagi Bapak Saudara karena saya lupa saat ketemu dia apa yang dia lakukan di sana. Apakah jadi garam dan terang atau sama aja gitu Bapak Saudara ya. Artinya gini, ketika hidup kita mau jadi dampak bagi orang lain, terang dan garam ini harus jadi identitas dalam hidup kita. Hidup kita itu harus berbeda daripada dunia. Yang jadi pertanyaan begini, di sana ada kata begini, kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, pernah tahu garam itu tawar? Masih adakah orang bersama saya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Pernah tahu garam itu tawar? Saya itu mencari banyak referensi, saya mencari banyak pembelajaran Bapak Ibu Saudara. Kenapa Alkitab mencatat garam itu tawar Bapak Ibu Saudara? Saya menemukan dua hal yang dicatat dalam sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah terjemahan lain Bapak Ibu Saudara. Garam itu tawar yang pertama Bapak Ibu Saudara. Petani garam saat itu di tepi laut mati Bapak Ibu Saudara, mereka untuk menghasilkan sebuah garam, mereka mempunyai cara yang sangat detail sehingga merubah air laut mati itu diproses sangat detail sehingga akhirnya jadi garam. Nah yang jadi masalah saat itu tidak seperti sekarang ada BMKG, ada prediksi cuaca yang bisa bilang oh nanti ini hujan ya, meskipun kadang tidak hujan meleset gitu ya. Tapi zaman dahulu tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara. Sehingga para petani garam saat itu waktu dia menyiapkan itu memproses air laut itu Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ombaknya pasang kena proses garam tadi Bapak Ibu Saudara, beberapa mineral itu larut kembali ikut sama air Bapak Saudara ya, di air laut itu. Sehingga ketika garam itu kering, garamnya tidak asin. Karena beberapa mineralnya ikut lagi sama air Bapak Saudara. Sehingga yang terjadi garam itu hanya jadi sebuah batu dan batu itu dibuang ke pantai dan diinjak orang. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, garam itu asin. Beberapa hal yang saya baca begini. Zaman dahulu garamnya jangan dibayangkan seperti garam sekarang. Bubuk gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kadang kita kalau cepat-cepat lupa membedakan mana garam mana gula. Dulu itu garamnya bongkahan batu. Besar-besar ya, anggap aja sekepal tangan saya. Ketika orang mau masak zaman dahulu, ini garam itu dicelupkan ke masakan, sudah diangkat. Begitu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Jadi itu seperti batu yang asin, anggap aja begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dicelupkan, diangkat, dicelupkan, diangkat. Sampai kadar garam dalam batu garam itu habis. Ketika kadar garamnya habis, tidak bisa asin, yang dilakukan apa? Dibuang dan diinjak orang. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya hidup kita ketika kita tidak bisa lagi jadi dampak yang baik, kita cuma dibuang. Bukan cuma dibuang, diinjak orang, nggak kepake. Maaf kata, cuma jadi sampah Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat kita harus jadi garam dunia, bukan garam dapur. Kalau garam dapur isinya di tempat kita aja ini loh. Cuma ada di gereja kita menguatkan satu dengan yang lain. Tidak salah. Harus kita menguatkan satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting kita harus jadi berkat di luar sana. Karena Alkitab mencatat garam dunia toh, bukan garam dapur toh. Bukan cuma di lingkungan yang kecil, tapi di lingkungan yang besar. Terangnya bukan cuma terang dalam ruangan, tapi terangnya dunia. Matahari itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di seantero jagat dunia ini, mataharinya tetap sama Bapak Ibu Saudara. Sinarnya tetap sama. Mungkin perbedaan waktu membuat
itu jadi malam, jadi mungkin sini siang. Saya punya teman, dia sekarang di Amerika, Bapak Saudara, dia bilang perbedaan waktunya itu 10 jam. Jadi kalau di sini ini sekarang jam 8, di sana itu jam 7 malam, mundur Bapak Saudara. 14 jam berarti ya. 14 jam, 12 jam betul perbedaan waktunya. Cuma beda itu, tapi ketika mataharinya terbit lagi, semua orang akan melihat itu sama mataharinya, Bapak Saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita harus jadi garam, jadi terang dimanapun kita berada. Ketika kita mau jadi garam dan jadi terang, dimulai dari hal yang pertama ini loh Bapak Saudara. Miliki yang namanya sebuah kasih. Matius pasal 22 ayat 39 berkata begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah hukum yang pertama kasih Tuhan dengan segenap itu, Tuhan ngomong kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang jadi pertanyaan saya Bapak Saudara yang hadir di tempat ini, siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Tiap hari seenaknya gitu ya, wes tidak mandi 5 tahun tidak apa-apa Pak gitu ya. Pasti kita itu mengasihi diri kita sendiri. Tapi yang jadi masalah, kita tidak bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi garam dan jadi terang, dimulai dari ini loh. Miliki kasih itu. Sadari kasih Tuhan. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain ketika kita tidak memulai dari kata sadari kasih Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita, menerima kita tanpa syarat. Tanpa melihat masa lalu kita, tanpa melihat dosa pelanggaran hidup kita. Sehingga Yesus mati bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Orang-orang yang berdosa ini loh. Orang-orang yang sering kali konyol di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sering kali bandel di hadapan Tuhan. Bukankah pagi hari ini kita nanti sebentar akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Jangan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, oh ini biasa Pak, nanti minggu pertama juga gini lagi kok. No. Tapi ingat itu loh, kasihnya Tuhan begitu keren dalam hidup kita. Seberapapun pelanggaran kita, seberapapun kegilaan kita, Tuhan itu terima kita tanpa syarat. Kalau Bapak Saudara ingat beberapa waktu lalu khotbah saya tentang bagaimana kita berharga. Alkitab mengatakan seperti 3 perumpamaan. Masih ingat perumpamaan seperti apa? Aduh Pak, jangankan minggu lalu Pak. Beberapa minggu lalu, minggu kemarin itu loh. Pak Yafet khotbah apa saya lupa Pak. Gitu. Seperti domba yang hilang. Seperti dirham yang hilang. Seperti anak yang hilang. Tuhan itu mengasihi kita sebegitu berharganya. Ketika kita menyadari kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, jangan cuma itu jadi bagian kita. Tapi yang harus kita kerjakan, kita harus bagikan kasih itu kepada orang lain. Kalau engkau mengasihi keluargamu, kalau engkau mengasihi temanmu, kalau engkau mengasihi siapapun dalam hidupmu, engkau pasti tidak akan pernah rela melihat orang yang engkau kasihi jatuh, betul ya Bapak Saudara ya. Saya punya perumpamaan begini Bapak Saudara. Kalau saya mengasihi istri saya, ketika istri saya berjalan menuju jalan yang curam, ujungnya sebuah jurang, mungkin dia tidak tahu. Ketika dia mulai berjalan ke sana, sebelum dia sampai di jurang itu, yang saya lakukan, saya akan teriak sama istri saya, stop. Ketika dia mungkin tidak dengar teriakan saya, yang saya lakukan, saya akan lari, saya akan seret dia supaya dia tidak jalan ke sana. Bukan karena saya benci dia, saya teriak sama dia bukan karena saya marah sama dia, saya seret dia bukan karena ini sebuah kekerasan dalam rumah tangga gitu Bapak Saudara ya. Tapi saya lakukan itu karena saya tahu dia menuju ke sebuah apa? Jurang. Kalau temanmu, sahabatmu, rekanmu, kakak rohanimu, pembina imanmu lagi teriak kepada engkau, jangan salah respon. Kalau engkau tidak dengar teriakannya, mungkin dia sampai seret engkau,
jangan salah respon. Justru dia sedang tidak mau membiarkan engkau jatuh ke jurang. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yuk bagikan kasih itu kepada orang lain. Yuk, itu loh orang-orang itu lagi berjalan menuju jurang mereka. Jurang kepada kematian kekal. Yang jadi bagian kita. Kita jadi berkat buat orang itu. Bagikan kasih Tuhan yang kita sudah dapat. Supaya dunia mengenal, merasakan dan mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan hidup mereka diselamatkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita jadi garam dan terang. Bukan hanya berhenti punya kasih, tapi harus jadi apa? Teladan. Sama-sama katakan teladan. Teladan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12 berkata begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi itu dalam terjemahan lain itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang yang salah, orang yang berdosa maksudnya Bapak Ibu Saudara, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika orang melihat hidup kita, mungkin orang fitnah kita ini tidak baik, kita ini jahat, kita ini sukanya mementingkan diri sendiri, kita ini dan bla 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 penilaian orang gitu ya Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Karena saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa paksa orang lain menilai hidup kita itu baik loh. Orang itu bisa menilai kita tidak baiknya, bisa. Karena orang itu kan sudut pandangnya macam-macam kan gitu ya Bapak Saudara. Tidak mungkin itu sudut pandangnya sama. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang itu Bapak Saudara. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, Andre yang di depan Bapak Ibu Saudara ini, dari luar ya case ya Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Saudara lihat pagi hari ini dari saya? Loh ini saya suruh menilai nih kira-kira gitu Bapak Saudara ya. Jawablah Bapak Saudara, tidak apa-apa saya tidak tersinggung Bapak Saudara. Nah itu cabi itu agak tersinggung saya gitu. Mungkin orang bisa menilai saya, Pak Andre itu cabi Pak, tambah gemuk Pak. Oh itu sudah banyak Bapak Saudara beberapa hari ini. Mungkin gini, Pak rasanya kalau pakai jas hitam kurang pantas Pak. Harusnya itu merah putih gitu Pak, kayak Indonesia Pak gitu ya. Banyak orang bisa menilai dari sudut aspek manapun dalam hidup kita. Yang jadi masalah gini, punya respon yang benar. Ketika engkau mendengar orang mungkin menilaimu dari sudut pandang yang mungkin membuat telingamu tidak enak, engkau tidak bisa menutup mulut mereka. Yang bisa engkau kerjakan, engkau menutup telingamu, tetap lari fokus sama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi ketika Alkitab kembali ke firman Tuhan. Ketika orang menilaimu tidak baik, diem aja, bodoh amat, cuekin aja. Yang engkau lakukan harusnya ini loh. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik. Artinya gini, kita harus tetap melakukan perbuatan baik kita. Ketika orang menilai kita salah pun tidak apa-apa, tetap lakukan segala yang baik. Nanti kalau waktunya Tuhan tiba, mereka akan melihat, oh ternyata dia itu begini. Oh tidak seperti yang diomongkan orang ya, begini. Seringkali Bapak Saudara, saya mau katakan begini, yang membuat kita salah paham sama orang, dimulai dari satu hal, ini terpenting, miskomunikasi. Engkau tidak pernah bangun komunikasi sama orang. Engkau tidak pernah ngobrol sama itu orang. Engkau cuma melihat dari luar. Oh orangnya gini ya. Oh orangnya gini. Yang jadi masalah ketika penilaian kita pribadi, kita sampaikan kepada orang lain. Nah itu repot Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan ngomong gini, cuekin aja, lakukan yang baik, tetap lakukan yang baik untuk orang lain. Saya tulis gini, action speak louder Bapak Saudara. Tindakan itu bicara lebih kuat dari sebuah perkataan Bapak Saudara.
orang itu bisa ngomong apa saja, orang itu bisa berargumen apa saja, tapi tindakannya bicara lebih kuat daripada perkataannya, Bapak Saudara. Saya kasih contoh, Bapak Saudara. Saya ini kalau lagi makan, saya itu sukanya sambil lihat handphone food blogger. Yang Nek Carlos lah, yang mungkin MG Dalenaf, yang mungkin Tan Boykun, pokoknya siapapun, pokoknya food blogger itu saya lihat sambil saya makan. Karena itu membentuk pikiran saya begini, makanan ndak enak jadi enak kalau lihat food blogger gitu, saudara ya. Yang tadinya ndak mau nambah jadi nambah, makanya jadi agak cabi sekarang gitu ya. Tapi istri saya punya pandangan beda. Kalau makan itu ya konsentrasi makan, jangan lihat handphone. Nah itu yang saya lakukan sama anak saya, Bapak-Ibu Saudara. Karena ingat bahwa istri itu pangkatnya satu tingkat di atas suami, Bapak-Ibu Saudara. Jadi ketika anak saya makan, dia main handphone, saya ngomong sama Kara begini. Kara, handphonenya ditaruh dulu. Makan dulu ya nak, dinikmati makanannya. Tapi yang dilakukan anak saya sekarang, apa? Tahu kira-kira? Saudara, pasti sudah bisa menebak. Anak saya tetap makan, lihat handphone, niru papanya. Mau papanya ngomong begitu, anaknya tidak peduli. Karena apa? Teladannya yang dilihat begitu, Bapak-Ibu Saudara. Mamanya selalu ngomong gini, "Kulo anak nerok kue saiki," gitu Bapak-Ibu Saudara ya. Kalau makan lihat handphone. Seringkali begitu Bapak-Ibu Saudara. Kita cuma bisa ngomong, tapi tidak bisa kasih teladan. Kita cuma bisa menilai orang, tapi kita tidak bisa kasih teladan. Pemain sepak bola, mama saya itu suka lihat sepak bola. Setiap kali mama saya lihat sepak bola, dia ngomong gini, "Halah ngono kok gak gol, jane dioper kono." Saya bilang gini, "Lah kowe ning kono kok, Mam? Coba pas ning lapangan." Belum tentu bisa gitu, Saudara. Sering kali itu loh, kita itu jadi komentator yang hebat toh, betul ya? Ah, tinggal nyaduk kok yuk, bolanya terbang gitu toh. Itu loh tiangnya di sana. Sering kali itulah kita, yang ketawa itu biasanya pelakunya, Bapak Saudara. Termasuk saya gitu, Bapak Saudara, maksudnya. Saya kan juga ketawa. Kita jadi komentator yang hebat, tapi ketika kita disuruh melakukan, kita seringkali tidak bisa. Ketika kita suruh jadi teladan, seringkali kita tidak bisa. Poin yang kedua, Bapak Saudara, jangan cuma punya kasih, jadi teladan, Bapak Saudara. Pelayanan Yesus 3,5 tahun begitu sangat hebat, sampai sekarang kekristenan begitu luar biasa. 3,5 tahun loh Bapak Saudara pelayanan Tuhan. Dimulai dari apa? Yesus kasih sebuah apa? Teladan. Yesus tidak cuma ngomong tok, Bapak Saudara. Ketika ada orang berdosa, ketika ada perempuan yang kedapatan berzinah dan lain sebagainya, Yesus tidak sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka cuma menghakimi dan menghakimi. Yang Yesus kerjakan, Yesus kasih pengampunan yang sempurna. Sehingga orang itu bertobat dan melihat kasih Yesus itu, dalam kehidupan Yesus itu penuh dengan kasih. Sehingga sampai sekarang Yesus dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah kita. Dimulai dari Yesus kasih sebuah teladan. Pertanyaan saya begini, seberapa lama engkau sudah melayani Tuhan? Seberapa lama engkau sudah jadi Kristen itu, Bapak-Ibu Saudara? Kalau kau sudah lebih dari 3,5 tahun dan kau tetap jadi batu sandungan, sorry buat ngomong ini, kau harus kembali belajar jadi teladan seperti Yesus. Itu jadi pengingat loh dalam diri saya, jadi teguran buat saya. Saya itu melayani Tuhan sudah hampir 18 tahun, dari saya SMP, saya melayani pelayanan saya, Bapak Saudara. Saya berpikir gini, sudah berapa orang ya yang tak menangkan buat Tuhan ya? Sudah jadi berkat belum ya? Sudah jadi garam dan terang belum ya? Sudah jadi teladan belum ya? Yuk balik yuk, punya kasih, mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Jangan cuma suka menuntut orang. Jari kita itu kan suka nunjuk orang gitu ya. Tapi yuk kita sendiri punya teladan dalam hidup kita. Action speak louder. Tindakan lebih kuat dari sebuah perkataan. Yang kedua, ini bicara soal mandat, amanat agung yang Tuhan beri. Tuhan juga memberi kuasa dalam diri kita. Kuasa tidak lepas dari yang namanya karunia Roh Kudus, Bapak-Ibu Saudara. Dalam Matius pasal tadi, Bapak-Ibu Saudara, 28 ayat yang ke-20 berkata begini. Lanjutnya tadi Bapak-Ibu Saudara dikatakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu."
perintahnya ingat kepada kita semua, bukan orang-orang tertentu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20 ini Bapak Saudara, tadi saya katakan ini firman Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Kita mundur sedikit ke belakang dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Garis besar katanya sama, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 ini kisah perkataan Yesus sebelum Yesus ditangkap. Jadi sebelum Yesus ditangkap, Yesus ngomong sama murid, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sebelum naik ke sorga, dia ngomong, aku menyertai kamu. Para murid mungkin bingung, oh Tuhan ini kan mau naik ke sorga ya Tuhan. Kok Tuhan mau menyertai, ini menyertainya model gimana? Lihat ini Bapak Saudara, sebelum Yesus ditangkap dia ngomong, dia memberi penolong yang lain. Penolong itu dari bahasa asli Parakletos Bapak Saudara, yang artinya penopang, penghibur, pendoa syafaat. Bicara soal Roh Kudus Bapak Saudara. Yang lain itu Bapak Saudara, bahasa aslinya itu alos, artinya gini, sama persis, jenisnya sama. Jadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada Bapak Saudara. Sama persis Bapak Saudara. Tuhan itu dikatakan penolong itu, saya sering katakan dalam bahasa Inggris lebih keren namanya advokat Bapak Saudara. Pembela kita. Jadi Roh Kudus itu bisa membela kita. Tugas advokat juga begini, tugas Roh Kudus itu mengingatkan kita ketika kita salah. Mengingatkan kita ketika kita mau berbuat dosa. Pernah toh kira-kira kalau kita mau buat salah, kita mau buat dosa, kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar aja gitu Bapak Saudara. Mungkin bohong gitu ya, paling sederhana. Tiba-tiba itu dalam hati kita ngomong gini, jangan bohong. Lebih baik ngomong jujur lah gitu ya. Pernah ya Bapak Saudara ya. Nah bersyukurlah kalau Bapak Saudara masih alarmnya nyala, Roh Kudusnya masih nyala loh itu. Justru kalau gini mau bohong, bohong aja enggak apa-apa. Nah itu perlu dipertanyakan gitu Bapak Saudara ya. Yesus itu dikatakan penolong, penghibur, pendoa syafaat dalam hidup kita. Dia punya karunia Bapak Saudara itu sama persis. Jenisnya sama, same kind, same quality Bapak Saudara. Ketika Yesus mengusir setan, Bapak Saudara, kalau kita berdoa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, harusnya kita juga mengusir setan. Tapi jangan-jangan kita yang diusir setan. Ketika nanti mau ke kamar mandi, aduh takut gitu ya Bapak Saudara. Ketika jalan gelap saya diceritain mama saya, popo saya di Jakarta itu waktu kecil, waktu saya kecil, popo saya itu kalau lewat jalan gelap itu selalu ngomong begini. Ini cerita mama saya enggak tahu karena saya kecil. Mama saya itu cerita gini, popo itu kalau mau lewat dulu selalu bilang gini, anak babi mau lewat. Nah itu jangan-jangan kita sekarang masih gitu, bertobat Bapak Saudara. Kita punya kuasa yang sama, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saya berpikir gini, apa gara-gara ngomong anak babi ya sekarang jadi cabi seperti anak babi ya gitu Bapak Saudara. Ketika Yesus bisa usir setan, kita punya kuasa yang sama untuk usir setan. Kalau Yesus bisa sembuhkan orang sakit, kita punya kuasa yang sama ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi jangan takut ketika kita mungkin ketemu orang, kita mau doakan orang, oh Pak tapi saya kan tidak pendeta Pak, saya kan tidak hamba Tuhan Pak, saya kan begini-begini. Ingat, di mata Tuhan level kita sama, kita anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan. Kuasa kita sama. Mulailah melangkah. Loh Pak nanti tidak sembuh gimana Pak? Jangankan tidak sembuh Bapak Saudara. Saya berdoa yang saya doakan meninggal itu sering Bapak Saudara. Tapi saya berpikir begini, ini bukan karena ini malaikat pencabut nyawa ya, karena kehendak Tuhan begitu gitu Bapak Saudara ya. Jadi setiap kali saya pernah saksikan Bapak Saudara, setiap kali mungkin istri saya
masuk rumah sakit gitu Bapak Ibu Saudara. Kapan masuknya Pak kok enggak tahu? Ya memang saya enggak pernah kabar-kabar sih gitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya itu paling enggak suka diem di kamar istri saya. Jadi yang saya lakukan, boleh tanya istri saya Bapak Ibu Saudara, saya itu sering kali keluar kamar, saya itu keliling cari orang yang sakit. Saya selalu bilang gini, Bu, Pak, boleh enggak saya berdoa buat Bapak dan Ibu? Loh padahal istri saya di kamar belum tentu saya doakan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tapi yang saya lakukan, saya selalu keliling itu cari orang. Dan hal paling gampang mendoakan, cari di rumah sakit. Pasti dia gini, iya Pak, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Kristen loh, ini pakai iman Kristen, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Itu pasti yang mereka, respon mereka gitu Bapak Ibu Saudara. Enggak usah takut sembuh atau enggak. Yang penting lakukan bagian kita. Berdoa, setidaknya kita mengenalkan Yesus dalam hidup mereka Bapak Ibu Saudara. Kita punya kuasa yang sama ketika Roh Kudus dalam hidup, ada dalam hidup kita. Ketika dimanapun Yesus datang, Yesus selalu memberi damai sejahtera. Shalom itu selalu ada ketika Yesus hadir. Pertanyaannya, ketika engkau hadir, engkau bawa damai sejahtera atau enggak? Jangan-jangan ketika engkau hadir orang ngomong gini, aduh troublemaker datang lagi. Ini si omongan ketus datang lagi. Ini orang yang suka ngomongin orang datang lagi. Apakah itu yang terjadi? Atau orang begini, selamat datang ya Pak, Bu, saya suka cita banget loh. Bapak, kalau ketemu Bapak, ketemu Ibu itu rasanya saya tenang banget. Rasanya bawaannya pengen senyum terus gitu ya. Karena sukacita maksudnya gitu Bapak Saudara. Kalau Roh Kudus bisa, kalau Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Tuhan yang sama persis ada dalam hidup kita. Kita juga bisa melakukan hal itu. Kita punya kuasa yang sama. 2 slide saya terakhir. Waktu saya masih 4,5 menit Bapak Saudara. Kuasa Bapak Saudara. 1 Kisah Para Rasul yang pertama. Ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lagi-lagi sampai ke ujung bumi. Tapi kita bisa menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Kuasa punya bahasa asli dunamos, dunamis bahasa asli dari Yunaninya. Artinya begini, bahasa Inggrisnya keren, dinamit. Dia punya kekuatan yang besar, dia punya ledakan yang hebat, itu dinamit. Kalau cuma tetangga saya itu anak-anak kecil sukanya main petasan itu mercon mercon Lombok Bapak Saudara. Banting itu lebih parah lagi Bu gitu ya. Cuma tes gitu ya. Itu mercon Lombok itu kecil gitu ya. Itu dibuang. Bunyinya cuma pelan banget. Tapi kalau kuasa ini dari Tuhan, Roh Kudus turun atas hidup kita. Loh, diri kita ini lagi bawa dinamit loh. Bukan buat ngebom orang ya Bapak-Bapak Saudara ya. Tapi kuasa kita itu begitu luar biasa dalam diri kita. Kuasa kita itu powerful dalam hidup kita. Makanya ketika engkau berdoa buat orang sakit, punya iman, orang itu sembuh. Kalaupun tidak sembuh memang itu jalan Tuhan beda. Tapi percayalah engkau punya kuasa. Ketika engkau disuruh doain orang mungkin tetanggamu gitu ya. Dia kerasukan setan dan lain sebagainya. Punya kuasa yang sama, punya iman yang sama. Beranilah melangkah. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Punya kekuatan yang besar, ledakan yang hebat. Itu kuasa dalam diri kita, Bapak-Ibu Saudara. Kita perlu Roh Kudus supaya kuasa itu ada dalam diri kita. Karena Alkitab mencatat kita punya kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Tanpa kuasa dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus sendiri, kita pasti akan kalah sama dunia, Bapak-Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah menjadi saksinya Tuhan, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Saya kasih contoh lewat kebenaran firman Tuhan. Waktu kisah Pentakosta di upper room, di ruang atas Bapak-Ibu Saudara, di loteng Yerusalem. Saat itu para murid berkumpul di sana. Tiba-tiba ada tiupan angin, api dari surga seperti lidah-lidah api menyambar mereka, Bapak-Ibu Saudara. Yesus mencurahkan rohnya kepada para murid. Yang terjadi, Alkitab mencatat dalam kisah para rasul, Bapak-Ibu Saudara. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak-Ibu Saudara.
Petrus saat itu langsung bangkit berdiri, khotbah di depan orang Yahudi, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Alkitab mencatat, seketika itu berapa orang? 3.000 orang bertobat. Dari seorang Petrus si pengecut, si ayam sayur yang ketika Yesus mau ditangkap, dia ngomong gini, aku tidak kenal dia, gitu ya. Dari Petrus yang sepengecut itu Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mau ditangkap itu, ketika Roh Kudus turun ke atas dia, setelah Yesus mencurahkan rohnya itu, Petrus jadi orang yang sangat keren, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan 3.000 orang bertobat. Bukan cuma berhenti di situ. Karena Petrus dipikir, wah ini membahayakan, ini Petrus, Yohanes dan para murid ini membahayakan. Mereka ditangkap dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4 Bapak Saudara. Ketika dia dalam penjara, bukan hanya 3.000 orang, 5.000 orang bertobat dalam penjara lewat kesaksian Petrus. Yang awalnya pengecut, sekarang ditangkap pun dia menyampaikan kabar sukacita. Dimulai dari apa? Roh Kudus turun atas hidup mereka. Dia punya kekuatan yang besar, dia punya ledakan yang hebat dalam dirinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, kita belajar dari King of David, Raja Daud Bapak Saudara. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata begini. Ini ketika Daud dipilih menjadi Raja Israel menggantikan Saul Bapak Saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Minyak itu Bapak-Ibu Saudara itu lambang dari Roh Kudus. Alkitab mencatat ada lebih dari 7 Bapak-Ibu Saudara. Tapi yang terlihat jelas lambang dan tipologi Roh Kudus itu bicara soal merpati, api, air, angin, meterai, minyak dan anggur, itu gambar, lambang dan tipologi Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Saat Roh Kudus turun atas dia dikatakan ini, berkuasalah roh Allah atas Daud. Saya lompat kisah Daud. Dia mencatat dalam Mazmur 51 ayat 13 berkata begini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini kisah ketika Daud jatuh dalam dosa kepada Batsyeba Bapak Ibu Saudara. Ketika Nabi Nathan datang kepada dia menegur Daud. Daud dia mengerti kalau dia salah. Dia punya respon yang benar. Oh iya aku salah. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku yang kudus ya Tuhan. Artinya gini loh, respon Daud itu, Daud sadar betul dan mengerti bahwa ia membutuhkan kuasa. Dan kuasa itu datang dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Daud tahu persis kekayaan dia. Dia seorang raja saat itu. Kehormatan dia. Segala hal yang dia punya tidak ada artinya. Dia cuma butuh apa? Roh Kudus dalam hidupnya. Karena dia tahu ketika Tuhan berjalan bersama dia, Roh Kudus ada di dalam dia. Dia sanggup lakukan perkara yang besar. Dia sanggup mengalahkan setiap musuh yang ada di depan dia. Pagi hari ini kita belajar satu tema ini. Kita punya mandat untuk menyelesaikan amanat agung dalam hidup kita. Bukan hanya Tuhan kasih mandat, saya yakin dan saya percaya ketika Tuhan suruh kita jalan keluar, Tuhan perlengkapi kita. Tuhan juga beri kuasa dalam diri kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ingat, hidup kita punya kuasa. Perkataan kita punya daya cipta. Jaga segala tindakan, perkataan, perilaku kita jadi teladan dan jadi garam terang bagi dunia kemanapun engkau melangkah. Tuhan Yesus menyertaimu. Selesaikan amanat agung yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena Roh Kudus selalu menolong, membantu setiap hidup kita. Semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dahsyat di dalam Tuhan. Jemaat Gereja Betani Cepu, selesaikan amanat agung. Kita punya kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita tutup Alkitab kita. Yuk kita naikkan pujian ini. Saya undang pemain musik worship leader singer. Yuk saya undang semua bisa bangkit berdiri. Yuk. Korapata kaya syakara pataka.
Sama-sama kita menaikkan pujian. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi kita mau sama-sama katakan, pakai setiap hidup kami Tuhan. Syakara batala. Sesuai kehendak Ya Yesus, pakai setiap hidup kami. Ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari, ingat Engkau lebih dari emas, lebih dari permata. Tuhan membuatmu berharga di matanya, di mata-Mu Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi dengan iman percayamu katakan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari. Saya undang hamba-Nya untuk memimpin dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus. Agung sekali lagi, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus. Yuk siapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menerima mandat dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh yang menyertai kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Engkau mengutus kami, Engkau memperlengkapi kami. Oleh karena itu ya Tuhan,
kami akan melakukan apa yang menjadi amanat agung-Mu. Karena kami tahu kami tidak sedang berjalan sendiri. Roh Kudus yaitu Parakletos menyertai kami, menolong kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Sehingga kami semua dimampukan untuk kami menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami menyiapkan hati kami. Kami menghormati dan menghargai akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami adalah orang-orang yang menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami akan memasuki perjamuan kudus, kami mengingat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib, bukti kasih-Mu kepada kami. Sehingga ketika kami mengangkat roti di tangan kami, kami tidak hanya sedang mengangkat roti biasa. Ini tubuh-Mu yang terpecah. Semua Engkau lakukan demi kami orang-orang yang berdosa. Tubuh-Mu Engkau biarkan dicambuk, hancur. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa yang dahsyat. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat kami dilegakan. Dan kuasa itu pada pagi hari ini akan manunggal dalam hidup kami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percayakah engkau bahwa roti yang kau junjung tinggi ke atas ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menjunjung tinggi ke atas dan dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini bukan anggur sekedar anggur biasa, tetapi ini adalah darah Yesus yang tertumpah dan tercurah. Darah inilah yang membasuh segala dosamu, pelanggaranmu. Sehingga engkau tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Engkau tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa dan hukum maut. Tetapi engkau hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini, percayakah engkau bahwa anggur dalam cawan yang kau junjung tinggi ke atas ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu, semua itu Engkau lakukan karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ayo semua berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Kau selamatkan kami, Kau piara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup kami, Allah yang manunggal dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah manunggal di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Nama Tuhan, diberkati firman Tuhan saat pagi hari ini. Amin. Biarlah kita mau tetap jadi garam dan terang Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih untuk Bapak Andre juga Bapak Yafet yang sudah melayani kita pada saat pagi hari ini. Bila Tuhan memberkati dalam pelayanan keluarga dari Bapak Yafet dan Bapak Andre. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melihat pengumuman warta pada saat pagi hari ini, kita akan melihat persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita mau beri tepuk tangan buat anak-anak kita sekolah minggu. Haleluya.
sampai yang megang sound terpukau oleh penampilan anak-anak kita. Sekali lagi beri tepuk tangan. Haleluya. Penerus tamborin kita ya Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan. Kita akan mendengar pengumuman warta pada saat pagi hari ini dari multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Inilah informasi gereja dalam minggu ini. Untuk pertumbuhan dan penggembalaan jemaat, gereja mengadakan FA, kelompok Family Altar, setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, jam 6 sore di kelompok FA masing-masing. Departemen Misi dan Bansos mengadakan layanan cek laborat meliputi gula darah, asam urat, kolesterol, dan tekanan darah dengan harga yang relatif lebih murah. Khusus bagi para lansia, gratis. Gembala Sidang dan segenap pengurus gereja Betani Cepu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Daniel Agung Wicaksono tanggal 6 Oktober. Umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saldo pembangunan yang ada sebesar Rp1.022.822. Dana yang dibutuhkan sebesar 400 juta. Tanggungan angsuran setiap bulan sebesar 10 juta. Mari terus dukung dalam doa dan dana. Persembahan, persepuluhan, dan taburan bisa melalui amplop yang tersedia atau melalui QRIS atau nomor rekening yang sudah tertera di warta digital. Gereja masih membuka rekrutmen pelayan musik pujian dan kreatif ministry. Untuk musik pujian, menghubungi Saudara Marvel Peta. Untuk kreatif ministry, menghubungi Saudari Elia Ulibasa. Atau bisa menghubungi nomor yang tertera di warta digital. Generation. Hadirilah perayaan ulang tahun gereja Betani Blora, Selasa 5 November 2024, dengan tema Mandat dan Kuasa. Praise and Worship akan dilayani oleh Mira Prayogo dan Pendeta Esther Sri Mining sebagai pembicara. Persiapkan diri Anda untuk menerima amanat agung dan kuasa daripada Allah. Jadilah garam dan terang bagi orang sekitar kita. Datang dan bersiaplah untuk menerima urapan baru, mandat, dan kuasa dari Allah. Bagi jemaat yang mau ikut, bisa menghubungi ke sekretariatan. Sekian informasi Gereja Betani Cepu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita pada saat pagi hari ini, kita percaya kita pulang membawa berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari itu semuanya Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Kau memberkati
Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Beri tepuk tangan, hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau memberi segala yang terbaik dalam hidup kami, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal terjadi dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Yesus, kami pagi hari ini membawa setiap persembahan kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan kami, baik secara persembahan secara fisik, secara digital melalui kris, baik itu kolektor, persepuluhan, pembangunan, diakonia, misi, ucapan syukur, apapun yang kami bawa, biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat persembahan kami. Kami tahu apa yang kami beri, apa yang kami tabur tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi ajar kepada setiap kami memberi dengan sukacita, memberi dengan ketaatan hati kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati rekan-rekan yang melayani, tim Praise and Worship, tim multimedia, Asyur Security Antar Jemput. Tuhan yang memberkati setiap hidup kami. Pakai hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka, melayani dengan semangat, dengan antusias, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan selalu menyertai langkah hidup mereka penuh tanda, penuh mujizat, heran terjadi ya Bapa. Tuhan memberkati apapun yang diperdoakan, Tuhan yang menjawab segala sesuatu tepat menurut waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya Yesus. Terima kasih, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tutup bungkus sertai kami, Tuhan timpakan kami di rumah dengan selamat. Payung perlindungan Allah sempurna menutup bungkus perjalanan kami. Kami angkat kedua belah tangan kami, tanda kami setuju menerima berkat-Mu Yesus. Kurapatakaya syakarapatakaya namanya syakarapataka. Terimalah segala berkat yang terbaik. Biarlah kesehatan yang sempurna menjadi bagian-Mu. Apa yang Kau sentuh, apa yang Kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Terlebih damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam setiap kehidupan-Mu. Dan Kau diberikan karunia untuk menikmatinya. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Dari ujung rambut sampai telapak kaki sempurna sehat. Kemanapun Kau melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Engkau punya rumah di bumi, Engkau punya rumah di sorga. Karena Engkau tercatat sebagai ahli waris kerajaan sorga. Siapa Engkau yang ada minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Akhirnya kami terima segala berkat yang terbaik. Berkat di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai langkah hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kami kembali masuk dalam kerajaan sorga. Mari siap kita yang percaya terima berkat yang terbaik dengan iman percayamu. Katakan amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.